Kepemimpinan menjadi modal penting bagi setiap individu. Ia harus bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri maupun bagi sebuah kelompok. SMK Islamic Village mengadakan LDK kepada sebagian peserta didiknya untuk meraih ilmu kepemimpinan itu sendiri. Mari kita simak wawancara tim Foxil TV berikut ini. Dengan Bapak Sohib, betul? Betul, ya. Oh, saya sebagai kesiswaan di SMK Islamic Village. Dalam kegiatan LDK ini Bapak apa nih sebagai salah satu guru? Di dalam kegiatan LDK ini saya sebagai ketua pelaksana, lalu mengisi beberapa materi di dalamnya. Untuk LDK ini apakah termasuk program sekolah atau dari pemerintah? Untuk LDK sendiri memang adalah program sekolah yang kita laksanakan setiap tahun gitu ya, untuk mencari bakat-bakat atau mencari atau menumbuhkan kedisiplinan, lalu jiwa kepemimpinan yang ada pada anak-anak kelas 10 ini. Kenapa Pandeglang dipilih Pak sebagai tempat LDK tahun ini? Karena memang kita sudah melaksanakan di banyak tempat ya, di beberapa tempat. Seperti untuk tahun kemarin saja itu kita sudah melaksanakan di Bogor, di daerah Parung, yaitu di Bukit Dago. Nah, untuk tahun ini, alhamdulillah kita berada di tempat yang baru, gitu, di bumi perkemahan MBS di Serang Pandeglang, perbatasan ya, antara Serang dan Pandeglang ini. Yang saya lihat tempatnya juga bagus gitu ya, strategis, terus juga rapi. Kalau kita lihat banyak juga di sini yang bisa kita pakai gitu, aulanya juga tersedia, lapangannya ada dan sebagainya sih. Jadi memang tempatnya juga tidak tempatnya bagus gitu. Ya. Selain ada OSIS, ada pun peran guru dalam kegiatan LDK ini sebagai apa? Jelas peran guru itu sebagai ini juga pelaksana juga gitu. Seperti saya misalkan sebagai ketuanya, ketua pelaksana, dan untuk pemateri juga dari beberapa guru yang hadir gitu, guru-guru yang hadir, wali kelas. Misalkan saya kemarin itu mengisi tentang kepancasilaan, juga tentang Al-Quran, ada juga Bu Nani, Bu Arif gitu, ngisi materi. Kenapa hanya kelas 10 Pak yang mengikuti LDK ini? Karena memang kelas 10 itu butuh penanaman nilai karakter yang kita inginkan gitu. Sekolah kita ingin anak-anak itu mempunyai karakter, khususnya nanti dari kelas 10 ini kita lihat siapa yang karakter pemimpinannya baik, mungkin bisa nanti kesananya kita jadikan sebagai OSIS dan sebagainya. Oke. Kemudian apa harapan Bapak untuk peserta LDK tahun ini? Harapan saya untuk peserta LDK ini, apa yang mereka dapatkan di tempat ini, baik itu dari materinya, baik itu dari kegiatannya, ya kedisiplinannya, itu bisa diterapkan khususnya di sekolah gitu. Dimana di sekolah kan kita sendiri di SMK itu menanamkan karakter anak itu harus siap bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Kalau misalkan di dunia kerja, siapa yang tidak mempunyai karakter disiplin, maka dia akan kesusahan sendiri. Gitu. Tidak ada perusahaan yang menginginkan datang telat misalkan. Kalau di sekolah datang telat, sering datang telat, nah nanti itu yang akan dibawa oleh mereka, baik itu nanti dia akan melanjutkan ke perkuliahan atau bekerja karena mereka sudah dibekali kejuruan yang mereka dapatkan di sekolah. Ketika bekerja tidak dipakai kedisiplinannya, datang telat di tempat kerja, nah itu juga kan tidak baik. Maka
penanaman kedisiplinan seperti itu memang yang harus kita tanamkan gitu. Mudah-mudahan di kelas 10 ini mereka yang ditanamkan kedisiplinan nanti di sekolah mereka juga bisa menerapkan. Baik ketika datang ke sekolah, baik itu ketika belajar di dalam kelas, baik itu ketika waktu sholat sudah tiba, mereka siap bergegas menuju ke masjid, tidak telat juga sholatnya, dan pulang seperti itu. Rapih berpakaian, itu ya. Pakaiannya, ada pakaian yang dimasukkan, itu dimasukkan, yang membutuhkan dasi, itu dasinya dipakai. Ada juga yang tidak dimasukkan kan ya, nah, seperti itu. Itu namanya kedisiplinan memang yang harus kita tanamkan seperti itu. Yang kita siapkan untuk anak-anak kita, ketika nanti lulus mereka punya kedisiplinan. Dan itu menjadi karakter mudah-mudahan bagi siswa-siswi SMK Islamic Village. Baik, cukup. Terima kasih Pak atas waktu singkatnya. Sama-sama. Dengan abang siapa? Afif, Dari kelas? 12 TKJ, Sebagai? Ketua OSIS. LDK ini kegiatan tentang apa sih Bang? Tujuan utama dari adanya LDK ini apa? Tujuan utamanya untuk memberikan mereka bagaimana apa itu kepemimpinan, pelajaran tentang kedisiplinan, keberanian, dan apa sih kalau misalkan LDK itu sebenarnya tujuannya buat apa? Untuk melihat bibit-bibit dari kepemimpinan murid baru atau anggota OSIS baru. Untuk agenda ini, apa saja yang dilakukan? Aktivitas dari pagi sampai dengan esok hari. Mungkin dari pagi kita ada materi, ada ice breaking, dan juga kita mendatangkan pemateri dari luar yaitu FOKT dari Forum OSIS Kabupaten Tangerang. Sama untuk di malam hari kita ada pentas seni bersama ada campfire. Dengan abang siapa? Dengan Ihwan dari kelas 11 di kafe. Sebagai apa nih Bang dalam kegiatan kali ini? Sebagai ketua pelaksana dari event kegiatan LDKS ini. Untuk peserta ada berapa orang nih Bang? Untuk total peserta yang datang mengikuti LDK ini, alhamdulillah sekitar 98% yang mengikuti, yaitu tepatnya 91 orang peserta didik baru. Untuk yang tidak mengikuti kegiatan hari ini, apakah ada konsekuensinya? Untuk yang tidak mengikuti mungkin diwajibkan mengikuti tahun depan karena LDKS 2023 ini merupakan agenda wajib dari sekolah sendiri. Untuk penghargaan apakah ada bagi siswa terbaik atau semacamnya? Betul. Yang pertama kita juga ada penghargaan yang pasti untuk peserta LDKS terbaik, dan karena mungkin panitianya juga bekerja keras dalam LDK ini, kita juga memberikan penghargaan untuk panitia dari panitia terbaik dan panitia yang mungkin tergalak, karena di LDK ini kan kita mendisiplinkan para siswa-siswi baru. Dengan kakak siapa? Nama saya Akila Nurfaza dari kelas 10 DKV. Bagaimana kak kesan-kesannya setelah mengikuti LDKS kali ini? Kesan dan pesannya, untuk kesan dan pesannya sih alhamdulillah saya dapat mengikuti LDKS tahun ini, karena dari LDKS tahun ini saya dapat mempelajari banyak hal baru, dan tentunya paling utama adalah saya dapat mengimprove skill kepemimpinan saya dari adanya LDKS ini yang dibuat oleh Fosil. Dan untuk pesannya so far sih ini udah bagus banget ya untuk LDKS. Mungkin ya kalau misalnya ini aja sih, kalau misalnya ada yang mengkritik gitu, itu ada yang beberapa mungkin bisa dapat didengar, ada yang tidak, karena tidak semuanya itu make sense menurut saya. Untuk persiapannya apa aja nih yang udah kamu lakukan sebelum mengikuti LDK kali ini? Oke, untuk persiapannya sih jujur banyak banget yang harus dipersiapkan ya. Apalagi pertama mental yang paling pasti. Itu mental paling pasti harus dipersiapkan, karena ya ini latihan dasar kepemimpinan gitu. Dan tentunya nggak cuman mental aja, kita memerlukan keperluan-keperluan yang emang dibutuhkan untuk di LDKS, dan ya semacam itulah. Ya sama aja kayak kalian ketika jalan-jalan, tapi ini bedanya ya kalian LDKS gitu.
Nah, itu dia liputan tim Foxil TV kali ini. Jangan lupa tonton video-video selengkapnya di Foxil TV. Saya Agnes Patricia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.